Ya, di tempat ibadah masing-masing itu seperti ini. Ya, di belakangnya itu terlihat ada tempat untuk mereka beribadah. Ya, anak-anak bisa perhatikan, ini dia. Ini Katolik, ya, ini Kristen Protestan, ini Islam, ini Konghucu, ini apa? Ini Buddha dong. Ini Buddha atau Hindu? Ayo, siapa tadi yang masih ingat ini Buddha atau Hindu? Ya, ini tempat ibadah mereka. Ya, bersama dengan misalnya orang tua atau misalnya melakukan ibadah bersama dengan orang banyak. Ya, itu bisa di tempat ibadahnya langsung. Jadi di sini 6 agama ini memiliki cara berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing-masing. Ya, itu tadi tentang agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan melihat lagi materi tentang pengertian sumber daya alam atau SDA. Masih pengertian SDA. Nah, SDA itu adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam itu berupa air, tanah, matahari, tumbuhan dan hewan yang merupakan SDA yang dapat kita perbaharui. Ya, jadi SDA yang dapat diperbarui itu adalah tanah, air, matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ya, itu bisa kita perbaharui. Nah, di sini sumber daya alam berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak. Nah, kita akan melihat yang pertama itu adalah SDA atau sumber daya hayati atau yang biasa kita bisa sebut dengan biotik. Nah, yang pertama itu adalah SDA hewani atau sumber daya alam hewani. Nah, itu ada telur, kemudian ada susu, ada daging, dan ada ikan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ya, ini termasuk ke dalam sumber daya hewani. Kemudian sumber daya nabati, nah itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari padi, dari jagung, ya. Kemudian dari apa lagi? Dari kedelai, masih banyak lagi, ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah 2 sumber atau SDA yang berdasarkan dari sumbernya tadi yang dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada SDA non hayati atau abiotik. Nah, di sini SDA non hayati itu berasal dari komponen abiotik atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, batu bara, udara, dan logam. Ya, jadi ini yang termasuk ke dalam sumber daya non hayati atau komponen abiotik atau yang bisa kita sebut dengan benda mati. Nah, di sini sumber daya alam non hayati adalah penunjang SDA hayati. Misalnya, untuk dapat menghasilkan tanaman yang sehat dibutuhkan juga tanah yang subur, ya. Jadi hewan yang di sini membantu, ya, membantu dalam proses penyuburan tanah itu adalah cacing, ya. Itu hewan yang membantu proses penyuburan tanah. Ya, nah di sini amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan di sekitarmu seperti pada contoh berikut ini. Nah, ini contohnya, ya. Ada tabel di sini. Ya, ada 3 tabel. Yang pertama tentang sumber daya alam dan terdapat di mana, kemudian manfaatnya. Ya, ini adalah sebagai contoh saja. Di sini sumber daya alamnya misalnya air. Air terdapat di mana? Nah, air terdapat di sungai. Manfaatnya untuk mengairi sawah. Kemudian sumber daya alam yang kedua adalah sayur mayur. Ini terdapat di sawah. Kemudian manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kehidupan sehari-hari. Kemudian sumber daya alam yang ketiga itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini terdapat di mana? Nah, buah-buahan ini terdapat di kebun. Nah, manfaatnya itu tetap sama untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan kita sehari-hari untuk makan. Ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan mengenai sumber daya alam tadi. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Nah, misalnya di daerah tempat tinggal Ibu Guru, ya, sumber daya alam yang paling banyak itu adalah sayur mayur, umbi-umbian,
tanaman bawang dan buah-buahan serta yang lainnya. Nah, ini yang ada di tempat tinggal ibu guru ya. Jadi ada ubi, kemudian ada sayur, ada buah-buahan ya. Nah, kalian juga bisa lihat apa saja sih sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kalian sekarang. Coba kalian lihat, kalian perhatikan ya. Apa saja sumber daya alam yang ada di tempat tinggalmu sekarang. Kemudian bagaimana masyarakat di sekitar memanfaatkannya. Nah, kalau di dalam lingkungan ibu guru ya, masyarakat sekitar memanfaatkan sumber daya alam itu ya dengan menjadikannya sebagai konsumsi sehari-hari. Kemudian juga bisa dijual kembali ke daerah wilayah lain dengan harga yang tinggi. Kemudian bisa diolah menjadi panganan untuk mendongkrak nilai ekonominya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat di tempat tinggal ibu guru. Bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kemudian, bagaimana usaha masyarakat sekitar untuk memelihara dan menjaganya? Nah, tentunya adalah dengan menanam komoditas tersebut secara berkala atau dengan menanam tumbuhan-tumbuhan itu secara berkala, yaitu dengan menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia agar tanaman tetap tumbuh subur dan panennya maksimal. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal ibu guru ya. Bagaimana mereka bisa menjaga sumber daya alam agar tetap dilestarikan dan tidak punah. Ya, jadi itu tadi materinya ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ketiga ya. Itu nanti anak-anak bisa belajar lagi di rumah, kemudian catat materi-materi penting yang sudah ibu guru jelaskan dari tadi ya. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian dan kalian bisa berbagi link hari ini kepada teman-teman kalian yang berada di tempat lain agar mereka juga bisa belajar bersama dengan kita hari ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja tutup dengan doa penutup. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di kolom komentar ya. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.